Abi Bishr. Ya. An Abi Tufail qala ila Ali, ya, qala ila Ali, hal khassakum an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi syai'in lam yakhussu bihi an-nas qala ma khassana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi syai'in lam yakhussu bihi an-nas illa amri iradi syai'in. Thumma akhraja sahifah fa idza fiha maktubun la'ana Allahu man dhabaha li ghairillah, la'ana Allahu man saraqa manar al-ard, la'ana Allahu man la'ana al-walidayn, la'ana Allahu man awa muhdithan. Sadaqallah, sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis diriwayatkan dari Amr bin Marduk, ya, hadis dari Amr bin Marduk. Beliau ini bernama Ahmad, ya, tidak mengatakan dia itu orang yang fuqah makmur dan nama kunyanya Abu Usman. Wafat di Basrah tahun 224 Hijriah. Ya, beliau sedikit meriwayatkan hadis, tidak banyak. Kemudian diriwayatkan juga qala akhbarana Syu'bah. Nah, namanya Syu'bah bin Al-Hajjaj. Ya, Al-Ward Al-Azdi Al-Wasiti Al-Basri. Ya, beliau lahir tahun 85 Hijriah, meninggal tahun 160 Hijriah. Ya, ini ada dua Syu'bah namanya. Hati-hati kalau itu. Ya, ada Syu'bah bin Ayyash sama Syu'bah bin Hajjaj. Kalau Syu'bah bin Ayyash itu imam qiraat, yang muridnya Imam Asim, ya, sama satu seperguruan dengan Imam Hafiz. Imam Hafiz an Asim sama Imam Syu'bah an Asim, dua-duanya meriwayatkan dari Imam Asim, ya, dua-duanya imam qiraat. Perbedaannya di mana? Nah, kalau Imam Syafi'i ini di dalam kitab Kifayatul Akhir itu menjelaskan juga tentang sholatnya. Kalau Imam Syafi'i rakaat pertama pakai qiraat Hafiz, rakaat kedua qiraat Syu'bah, sama-sama dari Asim. Bedanya cuma di baca Maliki Yaumiddin. Yang satu umumnya panjang, yang satu umumnya pendek, tapi dua-duanya riwayat Asim. Tapi dua-duanya pakai bismillahnya di jahar. Maka Imam Syafi'i pakai Hafiz an Asim dan Syu'bah an Asim. Ya, makanya kalau kita pakai belajar qiraat itu harus yang namanya ngikutin kaidah qiraat. Ya, kalau kita pakai Imam Hafiz ya bismillahnya tidak harus, bukan masalah pakai fikih. Kalau baca Quran harus pakai qiraat, bukan pakai fikih, karena Imam Syafi'i mengambilnya dari Imam Asim. Bukan imam yang lain, bukan Warsh, ya, bukan Imam Nafi punya murid Warsh sama Qaul dan seterusnya. Jadi kalau kita baca sholat itu pakai fikih, tapi ketika baca Quran lagi sholat, baca Fatihah, baca apa, itu pakai cuma qiraat. Ingat itu, harus dibedain. Jangan baca Quran pakai imam, pakai fikih, beda, ya. Ini banyak orang salah paham nih. Kalau baca Quran harus pakai qiraat, bukan pakai fikih. Tata caranya pakai fikih. Ya, jadi harus membedakan. Jadi kalau pakai Imam Hafiz, ya harus bismillahnya dijahr. Salatnya, ya, Fatihahnya bismillahnya dijahr. Kalau pakai imam yang lain silakan disir. Imam As-Susi disir. Ya, Imam Abu Amr disir dan seterusnya, banyak. Imam Waras juga disir, ya. Nah, di Imam Asim dua, yang satu namanya panjang, yang satu namanya pendek. Dibawa yang namanya pendek dibawa oleh Imam Syu'bah, yang namanya panjang dibawa oleh Imam Hafiz. Makanya Imam Syafi'i kalau rakaat pertama alhamdulillah Fatihahnya mana dipanjangin. Malik Yaumiddin. Kalau rakaat keduanya dibaca Malik Yaumiddin. Apa ya? Kalau perbedaannya, ya, harus dari ilmu makanya. Kedua, Imam Syu'bah, ya ini
imam hadis, lain Imam Syu'bah bin Hajjaj ini adalah imam hadis. Dia termasuk dijuluki oleh Imam Sufyan Ats-Tsauri sebagai Amirul Mukminin fil hadis, ya, juga begitu. Beliau banyak riwayatnya. Ya, beliau termasuk orang yang mencari ilmu giat sekali. Bahkan sampai menjual rumahnya untuk mencari ilmu. Beliau jual dengan harga murah untuk mendapatkan ilmu. Dinar dijual. Bahkan beliau pernah nginep di rumah Imam Hakim bin Uqbah selama 18 bulan dan terpaksa karena punya uang dijual, dibongkar tiang rumahnya yang dari kayu dijual sampai rumahnya demi mendapatkan satu buah hadis. Masya Allah, kita orang ya ngeluarin duit 100.000 aja mahal kuliah sekolah. Kan maunya nyarinya gratis. Itu kita itu. Kalau imam dulu gak ada gratis cari ilmu. Makanya kalau dikasih kesempatan beasiswa gratis, manfaatkan. Kebangetan kalau udah gratis belajarnya nggak benar-benar, ya. Kebangetan itu, durhaka itu satu. Ya, udah dikasih beasiswa, masih belajarnya asal-asal. Na'udzubillah, ya. Makanya kalau belajar ya benar Imam Syafi'i sampai ke rumah di Gaza, ya, sampai melewati Imam Ahmad bin Hanbal, sampai bekerja jadi kuli bangunan untuk mencari sebuah mencari ilmu. Artinya benar-benar niat mereka. Begitu juga dengan Imam Syu'bah. Sampai kemana beliau. Ada suatu hari Imam Sulaim, seorang sahabat yang muridnya itu nangis, ya kan, sebuah Imam datang, ya, nangis. Kenapa kamu menangis? Tunainya mati. Berapa harga tulai kamu? 3 dinar. Diambil 3. Cuma 3 dinar cuma 3 yang satu-satunya harta dia dikasih. Ya, demi orang lain, lebih mengutamakan orang lain. Dan banyak kisah-kisah tentang Imam Syu'bah bin Al-Hajjaj. Kemudian dari Qasim bin Ali Jizzah, ya, dari Qasim bin Ali Jizzah, ya, beliau juga termasuk orang yang fiqh tapi sedikit sekali meriwayatkan hadis, ya. Kemudian dari Imam Abi Tufail. Abi Tufail ini seorang sahabat Rasulullah, ya, seorang sahabat Rasulullah. Beliau, ya, bernama Amir ibnu Wasilah, ya, Amir ibnu Wasilah. Dia termasuk sahabat yang paling terakhir wafat. Beliau wafat tahun 110 Hijriah. Sahabat terakhir yang wafat. Beliau juga sedikit sekali hadir. Salah satunya adalah hadis ini. Dan beliau banyak dituduh sebagai pendukung Syiah karena beliau selalu meriwayatkan hadis hanya dari Sayyidina Ali kebanyakan. Padahal ya, beliau juga termasuk sahabat yang ahlus sunnah. Beliau mencintai semuanya. Abu Bakar bahkan melihatkan beberapa riwayat hadis dari Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar dan Utsman. Ya, tapi dituduh sebagai orang yang Syiah. Ya, beliau adalah imam yang sahabat yang terakhir. Nah, beliau bertanya Sayyidina Aliun. Ya, Ali bertanya. Ya, ditanya. Ali ditanya oleh Ibu Tufail. Ya. Hal khassakum an-nabiy sallallahu alaihi bi syai'in lam yakhussu bihi an-nas. Ya. Apakah Nabi mengkhususkan kalian, ya, dengan sesuatu yang tidak dikhususkan bagi manusia secara keseluruhan? Maka qala ma khassana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi syai'in lam yakhussu bihi an-nas. Tidak, Nabi tidak mengkhususkan, ya, dengan segala sesuatunya kecuali, ya, bi syai'in lam yakhussus, tidaklah mengkhususkan kepada manusia illa ma fi qirari sayyidi, kecuali apa-apa yang ada kirab ini, sarung kulit yang ada di pedang. Jadi Sayyidina Ali itu punya pedang sarung kulit. Di dalam sarung itu ada
tulisan, ada kertas di dalamnya. Ya, maka Imam Agung itu ma'akhraja sahifah, dia mengeluarkan lembaran yang ada di pedangnya itu. Ya, qori itu kirab ya, maksudnya kirab itu adalah sarung dari kulit. Ya, sarung pedang yang terbuat dari kulit. Ya, kecuali yang ada di dalam apa yang ada di dalam sarung kulit pedang ini. Maka kemudian Sayyidina Ali mengeluarkan akhraja sahifah. Sahifah itu lembaran. Ya, lembaran-lembaran, ya, lembaran yang berisi catatan. Fa idza fiha maktubun, maka ketika itu dibuka di dalamnya ada tertulis la'anallahu man dzabaha li ghairillah. Yang pertama, Allah akan melaknat man dzabaha li ghairillah, siapapun ya yang menyembelih selain menyebut nama Allah. Ya, jadi menyembelih sesuatu, apakah itu kambing, ayam, kerbau, tidak dengan menyebut selain tidak menyebut nama Allah, selain nama Allah, maka itu termasuk kesyirikan. Apalagi dalam rangka tujuan untuk apa misalnya sesajen, apalagi ya untuk obat. Ya, kedukun pergi ambil ayam hitam, ya, beli, namanya bukan nama disebut nama Allah, tapi nama atas kesembelihannya itu. Naudzubillah. Itu termasuk kesyirikan yang besar. Ya, kesyirikan yang besar. Dalilnya banyak. Ada 3 dalil yang menjelaskan tentang hal ini, yaitu dalam surah Al-Baqarah 173, surah Al-An'am 145, dan surah Al-An'am 121. Innama harrama 'alaikumul maitata wad dama wa lahmal khinzir wa ma uhilla bihi li ghairillah. Ya, faman turra ghaira baghin wala 'adil fala itsma 'alaihi. Innallaha ghafurur. Allah mengharamkan kepada kalian pertama maitah, bangkai, wadam, darah, dan walahmal khinzir, daging babi, wa ma uhilla bihi li ghairillah, dan apapun yang disembelih, maksudnya dengan menyebut selain Allah, haram itu. Maka itu termasuk kesyirikan. Ya. Nah, tapi dakwah itu nggak boleh. Kalau kita kan berdakwah nggak boleh itu langsung frontal, karena jarak Indonesia masih banyak yang seperti itu. Ya, apalagi di daerah pesisir pantai selatan, ya, daerah laut selatan itu masih banyak namanya laut ya. Ya, apa sih namanya? Apa istilahnya? Nah, ini juga ada banyak itu di Parangtritis, di Gunung Kidul itu banyak pencerahan kepada Niro Kidul. Nah, ini boleh nggak? Boleh nggak? Nah, boleh, syirik itu. Tapi nggak bisa kita langsung frontal, itu syirik kebubaran, ya, bikin orang itu, bener nggak? Nah, saya waktu itu cerita di saya, ya, beliau berdakwah di Gunung Kidul, itu masih begitu. Masih melakukan hal-hal seperti itu. Kemudian berdakwah diganti, ya, sesembahan serahan-serahan yang ke laut itu diganti. Sekarang jangan serang ke laut Kidul. Ini kita serahan-serahan ini makanan buah-buahan, nasi yang ke laut ini niatkan, jangan niatkan kepada ikan-ikan. Kita berterima kasih ikan, kita sering dapat makan ikan. Sekarang gantian kita kasih makan ikan. Kalau kasih makan ikan boleh nggak? Akhirnya iya benar juga. Anda berterima kasih bukan sama itu, terima kasih sama ikan. Kita lempar lah tuh semuanya hasil yang makanan-makanan itu kan ke laut. Malam menjadi sekarang gini. Ya, jadi kita diserang dia semuanya. Masjid apa kubahnya terbang kata dia. Nyiram dulu kan? Sesajenannya tidak buat untuk dirinya. Nah, itu mereka pasti menolak. Nah, serang dia dulu pada pikir. Akhirnya
karena waktu itu banyak ustaz-ustaz yang juga punya kemampuan ya untuk menaklukkan jin, ditaklukkan gitu. Bahkan Roh Kidul pun akhirnya ditaklukkan. Ya. Nah, ditaklukkan belakang. Alhamdulillah semuanya jinnya masuk Islam. Makanya di daerah Gunung Kidul itu ada di tempatnya dibangun pesantren di situ ada masjid, sebelahnya selalu kosong. Ini untuk jemaah jin, di sini untuk jemaah yang masyarakat situ. Nah, akhirnya pada masuk Islam. Caranya begitu. Dakwah itu nggak boleh harus frontal, syirik ya enggak, pelan-pelan. Diubah mindsetnya, harus diubah logikanya. Itu dakwah. Jadi kita harus lebih. Itu cara wali. Cara para wali seperti itu. Bukan aku pakai kekerasan, ya. Jadi dakwah harus lembut, ya. Dan juga dalil-dalil yang lainnya banyak. Itu salah satu dalilnya. Itu wala ta'kulu mimma lam yuzkar ismullahi 'alaihi fa innahu lafisq wa inna syayatin la yuhuna ila awliyaihim yujadilukum wa in ata'tumuhum innakum lamusyrikun. Ya, itu juga. Nah, kemudian yang kedua, bahwa la'inallahu man sarafa manaral ardh. Allah melaknat kepada siapapun man saroko ini mengubah. Ya, bisa juga dimusuhi, ya. Tapi mengubah manaro itu jamak dari manaro, pakai tak marbutah. Ya, jamun min manaro. Ya, artinya ini mengubah apa? Patok batasan tanah. Jadi Allah melaknat orang yang mengubah patok-patok tanah. Artinya mengambil tanah orang lain menjadi miliknya. Paham ya? Ya, kita punya tanah berbatasan dengan ada untuk apa? Ada geser dikit patok besar jadi gitu. Maka itu dilaknat sama Allah. Ya, banyak hadis Imam ulama tidak shibrin minal ardi tuwiqahu min sab'i aradi. Alhamdulillah. Ya. Barang siapa yang berbuat zalim, mengzalim, tidak shibrin, ya, dengan cara mengambil sejengkal minal ardh, sejengkal tanah, tuwiqahu min sab'i aradi, maka dia akan dikalungi dengan tanah, ya, dari 7 lapis bumi. Ya, maka dosa besar termasuk terlaknat orang yang menggeser patok. Kalau geser patok, ini banyak banget, ya petal. Jangan digeser dikit-dikit, biar sedikit, tapi kalau 100 meter di depannya enggak. Sejengkal tapi 100 meter. Jadi itu juga panjang. Ya, sejengkal, ya. Nah, ini nggak boleh. Di hadis yang lain, wa man dhalama minal ardi syai'an tuwiqahu min sab'i aradi. Sama, ya, barang siapa yang berbuat zalim melalui tanah, ya, artinya geser dikit, ya, maka dia akan dikalungkan dengan tanah dari 7 lapis bumi. Wa man akhadha minal ardi syai'an bighairi haqqihi khusifa lahu bihi yaumal qiyamah ila sab'i aradin. Nah, hadis yang lain, barang siapa yang mengambil tanah sedikit pun, meskipun sedikit, bighairi haq, tanpa haknya, ya, tidak sesuai dengan haknya, maka dia khusifa lahu bihi yaumal qiyamah, maka dia akan ditenggelamkan dengan tanahnya itu pada hari kiamat nanti. Yaumul qiyamah ila sab'il arad, sampai ke 7 lapis Alhamdulillah. Ya, makanya orang banyak kisah-kisah orang suka ambil tanah orang, matinya pun bisa. Enggak diterima bumi kadang-kadang, suka mental lagi, bahkan tanaman rusak gitu. Alhamdulillah, ya. Jangan coba-coba. Termasuk juga kita menanam pohon yang bukan di tempat tanah kita. Itu juga terlarang. Imam Bukhari itu mengatakan bahwa barang siapa yang menanam
pohon di dalam, maka dia nggak punya hak atas tanaman tersebut. Ya, kalau di Papua katanya kalau Anda kan cuma beli tanahnya bukan beli pohonnya, katanya begitu ya. Ada muslim di sini. Ya. Nah itu nggak boleh juga tetap. Ya. Nah kalau beli tanah berarti beli sama pohonnya. Jadi kalau kita beli tanah, ya, terus kita tanam pohonnya nggak boleh itu berarti ya. Laisa li'arqihi dhalimin haqqun, ya. Tidak ada hak bagi akar yang zalim. Jadi itu bukan tempatnya. Ya, itu bukan tempatnya, bukan tanahnya, nggak boleh ditanam. Dalam hadis yang lain dikatakan man zar'a fi ardi qaumin bi ghairi idznihim wa laysa lahu min az-zar'i syai'un wa lahu nafaqatuhu. Ya, barang siapa yang menanam di satu tanah, ya, suatu kaum tanpa izin, bi ghairi idzn, wa laysa lahu min az-zar'i syai'un, dia enggak berhak atas hasil tanaman yang tumbuh tersebut kecuali ya walahu nafaqatuhu, kecuali biaya penanamannya boleh jadi biaya penanamannya, tapi hasil dari tanaman tersebut dia nggak punya hak. Paham sini ya? Nah, kemudian yang ketiga, ya, tadi laknat Allah kepada orang yang menyembelih selain menyebut nama Allah. Yang kedua laknat Allah terhadap orang yang mengambil tanah, ya, sejengkal pun nggak boleh. Yang ketiga la'anallahu man la'ana walidayhi. Allah melaknat kepada siapapun yang melaknat kedua orang tuanya. Paham ini ya? Melaknat aja nggak boleh, apalagi termasuk guru, melaknat guru, mencaci maki guru nggak boleh itu. Karena guru itu orang tua ideologis. Jadi orang tua ada dua, orang tua biologis dan orang tua ideologis. Makanya sekarang banyak ilmu yang gak manfaat. Orang ngaji, sekolah, ya, tapi melaknat gurunya, mencaci maki gurunya, bahkan mukulin gurunya. Alhamdulillah. Insya Allah di sini gak ada ya. Apalagi sampai membawa gurunya ke polisi. Alhamdulillah, itu sama dengan kurang ajar. Ya, nah, kurang ajar. Ya. Kemudian yang keempat, la'anallahu man awa muhditsan. Ya. Yang keempat, Allah melaknat siapapun yang melindungi atau menolong, awa itu melindungi atau menolong, muhditsan, orang yang berbuat kerusakan. Ini dimaknai muhditsan ini mubtadi', orang yang melakukan bid'ah. Tapi hati-hati memahami bid'ah ini, harus hati-hati, nggak boleh sembarangan. Ya, harus ada ilmunya. Nggak setiap yang tidak ada di jalan Nabi itu bid'ah. Ya, kenapa? Kalau semuanya bid'ah, kita bid'ah semuanya. Wajah kita bid'ah nggak? Zaman Nabi ada wajah kita? Ada nggak? Nah, ada muka kita bid'ah. Nah, jadi yang bid'ah adalah terkait dengan masalah pokok, masalah ibadah yang makhluk, terkait akidah nggak boleh itu. Terkait dengan bid'ah terkait apa lagi? Sholat, puasa, zakat, haji, rukun Islam itu masalah pokok, itu nggak boleh ditambahin ataupun dikurang. Zakat 2,5%. Saya masih mampu 5%, enggak boleh. Ini namanya zakat tanaman 2,5%. Ya, jadi yang bid'ah ini terkait dengan masalah pokok, selain itu tidak bisa dikatakan bid'ah, belum tentu. Ya, paham ya? Jadi nggak harus. Apalagi yang paling vital masalah akidah, makanya ada masalah Allah. Ini banyak orang melakukan bid'ah terhadap memahami kata Allah, memahami Allah. Seperti Allah mengatakan Allah ada di langit, di arsy, itu bid'ah. Itu mujassamah itu. Mujassimah. Laisa kamitslihi syai'un wa huwa sami. Allah enggak bisa disamakan.
Mukhalafatul lil, kalau ahli tidak Ahlussunnah Asy'ariyah itu melarang itu. Ya, karena apa? Kalau kita mengatakan Allah di langit berarti kita menyatakan Allah itu bertempat. Yang bertempat itu siapa? Yang membutuhkan tempat siapa? Allah tidak butuh tempat. Allah tidak butuh waktu. Ya ini hati-hati nih. Itu baru bid'ah. Kalau menyembah mengatakan Allah di langit, Allah di atas, Allah bertolak belakang orang akrobin halu walid, bertolak belakang. Allah ada di dekat dan Allah berarti Allah dalam kita. Jadilah wahda dulu dekat. Akhirnya tadi akidahnya. Ya, yang benar yang mana? Allah dekat kita di langit. Itu berarti salah. Allah tidak bisa diperumpamaan. Yang penting Allah adalah berbeda dengan makhluk. Ya, paham ini ya? Itu termasuk bid'ah. Katakan itu termasuk bid'ah. Menyamakan Allah dengan makhluk itu bid'ah. Karena Allah punya sifat mukhalafatul lil, berbeda dengan makhluk ciptaannya. Kalau makhluk itu butuh tempat, Allah tidak butuh apapun. Tempat itu makhluk, Allah tidak butuh makhluk yang butuh dia. Tapi Allah tidak butuh Ini hadisnya sering saya menyampaikan materi akidah. Ini tauhid penting. Salah memahami Allah kufur. Paham ya? Salah memahami Allah bisa kufur gitu. Ya, menyamakan Allah dengan makhluk bisa kafir ya. Allah tidak sama dengan makhluk. Allah lebih hebat. Allah lebih maha segalanya. Jadi tidak bisa disamakan. Nah, terkait yang lain, ya, jangan selalu negasikan segala sesuatu itu dengan urusan nggak ada zaman Nabi. Nah, muktadid inilah yang harus kita pahami. Ya, tidak bisa kita serta memerangi tentang semuanya. Ya, kita pakai seragam begini aja, ada gak zaman Nabi seragam begini? Nggak ada. Ya kan? Peci begini ada nggak zaman Nabi? Nah, bahkan diri kita pun bid'ah. Wajah itu tidak ada zaman Nabi, bid'ah wajah kita. Jadi kita nggak boleh sembarangan mengatakan. Tapi yang dimaksud adalah merusak adalah ketika dia merusak tatanan di masyarakat, merusak akhlak. Itu yang dikatakan Allah melaknat orang-orang yang menolong berbuat kerusakan. Artinya talbisul haqqi bil batil, termasuk orang yang mencampur adukan kebatilan dengan kebenaran. Misalnya, ya, dangdutan berbungkus sumbangannya sengaja, ya, tapi dibungkus oleh dangdut, akhirnya nyawer dosa itu, benar nggak? Nah, yang di kampung sering itu dangdutan berbungkus itu terus apa lagi? Dangdutan dimulainya, tapi acaranya dangdutan tapi dimulai buka baca Quran dulu, ada ceramah dulu. Nah, maksudnya apa? Ya, itu namanya talbisul haqqi bil batil, mencampur adukan kebenaran dan kebatil. Ini yang nggak boleh. Ya, itu bid'ah baru. Yang ujung-ujungnya kerusakan. Emang awalnya dibuka, wah, susunan acara, ya, baca Quran. Terus ini terakhir dangdutan, yang dangdut pakaiannya gini, nah itu baru merusak. Paham ya? Nah, hal-hal yang begitu merusak agama itu, ya. Cukup sampai sini. Ada pertanyaan nggak? Nggak ada. Alhamdulillah. Nah, waktunya apa saja? Ya, kita sudah Al-Fatihah. Iya, karena aku ya Rabbana atarafna bi annana akhbarafna wa annana asrafna ala laqad asrafna fatub alaina tawbatan taghsil kulla hawba wastur lana al-awradi wa amin ar-rawati waghfir li walidina rabbi wa mawlidina wal ahli wal ikhwani wa sa'ir al-khillani wa kulli dhi mahabba aw firatin aw suhba wal muslimina ajma'a min rabbi isma' fadlan wa judan man ala بإكتساب الله المصطفى رسولنا بكل رسول صلى وسلم ربي عليه عند الهدي وآله وصحبه
وصحبه عدد خاص صحبه والحمد لله في البدء والثناء ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقنا وفق أهلنا وقرابة لنا في ديننا مع الهدى أنت ولك الرب وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق كل حلالا دائما وأخلانا أتبعنا نهض بالخير ونقى كل شر ربنا أصلح لنا كل شؤون واغفر بالرضا منك العين واقضينا ربنا كل الدين قبل أن تأتينا رسل المنور واغفر رسل أنت أكرمنا صدر وصلاة الله تنشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب به للناس شفاء وعلى آل كرام شرفا وعلى صحب المصاب الغرام اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسر في رضاك ولا تولد وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصى وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Kurang lebih mohon dan wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah